Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan namaku Amanda Fabilian dengan NIM 230516660159. Pada video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai penerapan AI di industri. Pada studi kasus ini terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai penerapan AI di industri. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan AI akan menyerap banyak tenaga kerja, sementara pihak lain menilai bahwa AI justru mengurangi jumlah tenaga kerja tetapi meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Sementara itu, Gensi dan juga mahasiswa teknik industri menilai bahwa AI perlu diterapkan dalam sistem informasi agar proses bisnis menjadi lebih efisien, hemat biaya, dan meningkatkan profit bagi perusahaan. Sebagai pihak yang berada di tengah dan tidak berpihak pada kelompok tertentu, saya memilih untuk mendukung penerapan AI di industri. Namun dengan catatan bahwa penerapan AI tersebut harus disertai dengan strategi pengelolaan tenaga kerja yang baik. Dengan arti, AI tidak boleh diterapkan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sumber daya manusia yang ada. Saya mendukung penerapan AI karena AI mampu meningkatkan efisiensi proses bisnis dan sistem informasi di industri. Dengan adanya AI, proses pengelolaan data, pencatatan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat daripada secara manual. Hal ini membuat perusahaan dapat menghemat waktu, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Namun dengan demikian, saya tidak sepenuhnya mendukung penerapan AI jika hal tersebut menyebabkan pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran. Jika perusahaan hanya fokus pada efisiensi dan keuntungan, maka tenaga kerja dengan keterampilan yang rendah beresiko tergantikan oleh sistem otomatis. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya pengangguran dan ketimpangan kesempatan kerja. Sebagai solusinya, perusahaan harus menerapkan AI secara bertahap dan diiringi dengan pembukaan jenis pekerjaan baru yang berkaitan dengan teknologi seperti analisis data, pengelolaan sistem informasi, operator AI, dan staf IT. Selain itu, perusahaan juga perlu memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan kepada tenaga kerja agar mereka dapat beradaptasi dengan berkembangnya teknologi pada zaman sekarang. Dengan pendekatan ini, penerapan AI tidak hanya meningkatkan efisiensi dan profit perusahaan, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan, sementara tenaga kerja tetap memiliki peran dan kesempatan untuk berkembang di era digital dan industri berbasis sistem informasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saya mendukung penerapan AI dalam industri karena mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas sistem informasi. Namun, penerapan AI harus dilakukan secara bijak dan baik dengan tetap mempertahankan aspek tenaga kerja melalui pelatihan dan pembukaan lapangan kerja yang baru agar kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.